Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di apa ya ini? Ngabuburit. Ya, sekarang sudah masuk ke hari ke berapa ya? Hari ke-7. Kita berpuasa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Eh, Sekali lagi saya buat video ini sebagai program pribadi untuk sharing selama 20 hari pertama di bulan Ramadan. 10 hari terakhir enggak, karena nanti kita mungkin akan iktikaf masing-masing gitu ya, ngejar-ngejar ketertinggalan, misalnya ada yang tilawahnya kurang dan sebagainya. Nah, kalau 2 hari kemarin, hari ke 5 dan hari keempat dan hari ke-6, kita udah bahas 2 penggal pertama dari zikir yang sama Rasulullah dianjurkan dan ulama juga menganjurkan, bahkan dimasukkan sama Imam Syahid Hasan Al-Banna ke dalam Al-Mafurat gitu ya, sebagai zikir pagi dan petang. Kemarin saya juga menyampaikan hadisnya. Rasulullah bilang, man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat selahul jannah. Jadi kayak wajib buat dia surga. Cuman memang sekali lagi yang menjadi catatan, kemarin juga sudah saya sampaikan, nggak apa-apa saya ulangi sedikit sekarang. Kok masuk surga seakan mudah sekali, hanya mengucapkan raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, itu kok bisa masuk surga dengan mudah sekali. Kok bisa masuk surga semurah itu gitu. Yang seringkali kita lupa adalah kadang-kadang kita nggak sadar bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu sepenuhnya terserah Allah aja. Kadang-kadang kita merasa ibadah itu mudah, padahal ya memang nggak susah, tapi ternyata ketika kita pengen lakukan tuh nggak pernah bisa. Kenapa? Karena memang ternyata Allah belum ngasih rahmat untuk kita melakukan ibadah-ibadah itu. Nah, termasuk juga dalam zikir, salah satu zikir di Al-Mafurat ini mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah setiap pagi dan petang, 3 kali gitu ya kalau di Al-Mafurat. Itu ketika kita bisa melakukan itu, wajabat lahul jannah. Jadi kita kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, itu kayak wajib buat dia surga. Cuman ternyata kan setelah kita bahas di 2 penggal pertama, definisi mengucapkan kalimat itu nggak serta-merta cuman ngomong raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah aja gitu. Ternyata ada artinya dan sebagainya, ada makna yang lebih dalam lagi. Kemarin kita udah bahas yang pertama, raditu billahi robba. Kemarin kita sudah bahas yang kedua, wabil islami dina. Sekarang kita bahas yang ketiga, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau kita kembalikan ke definisi ridho, kita kembalikan ke pertemuan pertama yang ngebahas ini. Definisi ridho itu kan artinya menerima, seneng, rela gitu ya. Dan dalam penggal ketiga ini, ridho atau rela, senang, bahagia gitu ya, menerima bahwa Muhammad itu adalah nabi dan rasul kita. Apa konsekuensinya? Apa maksudnya? Kalau kemarin kita raditu billahi robba, berarti kita ikhlas, bukan ikhlas, berarti kita senang dengan Allah sebagai Rob kita, dengan segala macam nama yang Allah kenalkan tentang dirinya di Al-Quran. Kemudian kita juga rela menerima, senang menerima Islam itu sebagai agama kita, baik syariat-syariat yang menyenangkan ataupun yang menurut kita itu tidak menyenangkan, tetapi kita tetap senang menerima itu. Kenapa? Karena kita tahu dan kita yakin, bukan hanya yakin ya, kita juga tahu dan memahami bahwa di balik syariat itu ternyata ada hikmah yang luar biasa buat kehidupan manusia, karena salah satu tujuan syariat adalah menjaga keberlangsungan hidup manusia. Yang ketiga, ridho bahwa Muhammad sebagai nabi dan rasul juga memiliki kira-kira definisi yang serupa, yaitu kita menerima bahwa kita punya seorang nabi. Seorang nabi itu berarti seorang junjungan kita yang kita percaya kata-katanya begitu ya, yang kita ikuti perilaku kehidupannya, yang kita ikuti bagaimana cara dia menjalani kehidupan, yaitu adalah sosok seorang Muhammad SAW. Mungkin ada orang yang bilang, Nabi, kalau sebelum kesana kita ya, dengan segala macam apa yang Rasulullah alami selama dia menjadi Nabi dan Rasul, apa yang Muhammad alami selama beliau menjadi Nabi dan Rasul. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad lahir sebagai orang yang tidak memiliki ayah. Kemudian ketika masih kecil, ibunya meninggal, dirawat sama keluarganya yang lain.
Kita memahami itu semua dan kita menerima itu semua, dan kita tahu bahwa Muhammad tidak bisa membaca, Muhammad tidak bisa menulis. Tetapi justru itulah kemudian ternyata mukjizatnya. Justru ternyata itulah kemudian yang menjadi seharusnya nggak ada lagi orang yang bisa menolak kebenaran Muhammad. Ada orang bisa menolak keberadaan Tuhan. Dia bilang, saya tidak pernah bisa menyaksikan keberadaan Tuhan, saya nggak pernah menyaksikan kehadiran Tuhan. Tetapi dengan membaca sejarah tentang Muhammad dari sudut pandang manapun, seseorang tidak akan pernah bisa menolak bahwa Muhammad adalah sosok manusia yang tidak biasa-biasa saja. Kenapa? Karena sosok Muhammad dengan segala keterbatasannya sebagai seorang yang ummi, kalau di Quran kita kenal dengan sebutan ummi, yang mana artinya berarti dia tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, begitu ya. Tetapi kemudian malah Rasulullah ini berhasil mengangkat derajat orang-orang Arab yang khususnya tinggal di Mekah dan Madinah pada masa itu. Kalau kita tinjau dari sejarah, kita baca bukunya Sofiur Rahmanul Baroferi, sudah sangat jelas bahwa kehidupan bangsa Arab ketika itu adalah bangsa yang sangat terpuruk dari sisi kebudayaan. Pernikahan acak-acakan, kehidupan sosial juga berantakan, minum arak, minum judi dan sebagainya. Walaupun ada orang-orang tertentu yang ternyata sejak zaman jahiliyah, maksudnya sebelum Rasulullah menyebarkan Islam, atau ketika Rasulullah belum menyebarkan Islam, itu sudah ada orang-orang Quraisy yang memang menjauhkan diri dari miras, menjauhkan diri dari judi. Walaupun dengan catatan gitu ya, orang-orang Quraisy pada masa itu ketika bermain judi juga hasil menang judinya buat sedekah, dalam tanda kutip sedekah. Jadi tetap ada nilai positifnya nih orang-orang Quraisy. Tetapi tetap tidak bisa dipungkiri bahwa pada masa itu, pada masa Rasulullah Muhammad ini belum mendeklar, belum mengangkat, kalau kata orang-orang ateis kan tentu tidak ada Tuhan, sehingga dia mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang nabi. Bukan cuma ateis, juga ada orang-orang Islam dari kelompok tertentu yang bilang, Muhammad itu kan hanya hasil eksperimentasinya Khadijah. Jelas tentu kita tidak setuju dengan ini. Tetapi kalau kita mau pakai sudut pandang mereka yang meniadakan Tuhan dan meniadakan keajaiban-keajaiban Allah, meniadakan keberadaan Allah, ya tentu mereka tetap tidak bisa menolak bahwa Muhammad adalah manusia yang berhasil mengubah itu semua. Bahwa Muhammad adalah aktivis sosial yang sangat berhasil mengubah bangsanya dari bangsa yang paling terpuruk menjadi sosok bangsa yang paling pada masa itu ya menghargai ilmu pengetahuan. Bangsa yang tadinya tercerai-berai, hancur, bukan hancur ya, saling bermusuhan gara-gara hal sepele bisa bermusuhan. Nggak usah lebay. Kalau kita baca sejarah Pulau Jawa, sejarah Raja-Raja Jawa juga, kita nggak bisa tutup mata bahwa ya ada cerita yang terkenal sampai sekarang, ada orang yang membumi hanguskan kerajaan hanya karena perempuan. Itu juga ada begitu ya. Itu di Pulau Jawa, bukan di Arab Saudi, bukan di Jazirah Arab ketika itu. Muhammad adalah orang yang berhasil. Jadi ketika pun seseorang itu tidak mengakui keberadaan Allah, tetapi ketika dia melihat sepak terjang sejarah Muhammad, dia harusnya tidak bisa menolak lagi bahwa apa yang disampaikan Muhammad adalah bukan sesuatu yang bisa dipikirkan oleh manusia. Walaupun Muhammad adalah seorang yang ummi, dan justru itulah mukjizatnya kan tadi yang saya bilang. Justru itulah tadi keajaiban Muhammad, dia adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bersyair. Bahkan ada satu sejarah di mana ketika lagi musim haji, waktu itu Islam belum menguasai Mekah begitu ya. Mau masuk musim haji, kemudian orang-orang kafir Quraisy bilang, kita harus menjaga supaya orang-orang yang haji ke Mekah itu tidak tergoda atau tidak mendengarkan dakwahnya Muhammad. Gimana caranya? Mikir. Ada yang bilang, kita bilang aja dia itu orang yang bersyair. Kenapa? Karena orang Arab dulu ternyata senang bersyair, menyampaikan nasihat pakai syair, menyampaikan kesedihan lewat syair, menyampaikan kegembiraan menggunakan syair. Kelebihan orang-orang Quraisy pada masa itu. Kita bilang aja yang disampaikan Muhammad adalah syair. Tapi kemudian pemimpin si orang Quraisy yang lagi diskusi ini, dia bilang, enggak, kita sudah pernah mendengarkan syair dan kita tahu penyair itu seperti apa. Dan yang disampaikan Muhammad itu bukanlah syair. Ya udah kalau gitu kita sebut aja dia orang yang istilahnya dukun kali ya. Mantra jampi-jampi, kita sebut aja dia dukun yang mengeluarkan jampi-jampi yang bisa menghipnotis orang. Apa kata pemimpin? Enggak. Kita semua tahu dukun, kita semua tahu gimana tuh jampi-jampi, kita semua tahu mantra, dan yang disampaikan Muhammad itu bukan sejenis itu. Ya udah kalau gitu kita sebut aja dia orang gila gitu kan, yang meracau nggak jelas. Ya nggak bisa, kita sudah pernah dengar orang gila tuh kayak gimana ngeracaunya.
yang disampaikan Muhammad, maksudnya dalam hal ini Quran, itu bukan racauan orang gila. Jadi teman-teman sekalian, bahwa sebetapapun kita mungkin ada sebagian di antara kita yang masih meragukan eksistensi Tuhan, eksistensi Allah, yang kemudian kita bahkan membenci sebagian orang yang menyampaikan tentang Allah berkali-kali sehingga hati kita mungkin merasa bosan mendengarkannya. Cobalah kita membuka sejarah Muhammad, bagaimana dia dan para teman-temannya, dalam konteks kami menyebutnya dalam beliau dengan para sahabatnya, itu kemudian berjuang mengubah nasib bangsa Arab. Tidak ada yang bisa menolak keberhasilan Muhammad, tidak ada yang bisa menutup-nutupi keberhasilan Muhammad, walaupun orang-orang liberal bilang, Muhammad kan hanya hasil eksperimentasinya Khadijah dan pamannya. Terserah, tetapi tetap tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditutupi, tidak bisa dibohongi bahwa Muhammad telah berhasil mengubah kehidupan banyak orang. Dan Muhammad berhasil mendapatkan banyak pengikut sampai hari ini. Prinsip-prinsip yang diajarkan Muhammad terbukti bukanlah prinsip-prinsip omong kosong yang menguntungkan salah satu pihak saja, tidak. Justru prinsip-prinsip yang diajarkan Muhammad yang kemudian kita kenal dengan syariah, prinsip-prinsip moral begitu ya, itu justru membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Nah, makna raditu bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kita ridho bahwa Muhammad sebagai nabi dan rasul dengan segala macam kekurangannya, kita ridho, kita senang, kita menerima bahwa Muhammad adalah nabi kita dan rasul kita, yang akan memberikan jalan kepada kita, yang memberikan petunjuk jalan kepada kita, yang menyampaikan apa yang dimaukan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada kita. Jadi, apa sih kelebihan Muhammad ya tadi, berhasil dan sebagainya. Apa sih yang sering dianggap sebagai kekurangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa sih yang biasa diserang sama orang? Oh, nikah sama anak kecil, sama Aisyah radhiyallahu anha, wah istrinya banyak dan sebagainya. Itu kan biasanya yang paling sering diserang. Pedofil, hypersex, gila seks, sehingga kemudian istrinya banyak dan sebagainya. Kalau kita membaca sejarah Muhammad, kalau kita membaca sirah Rasulullah, dari sudut pandang manapun, kita nggak pernah bisa menutup mata bahwa ya Rasulullah ketika menikah pertama kali itu tidak melakukan tidak menikah dengan banyak perempuan. Tidak seperti raja-raja Eropa, tidak seperti raja-raja di tempat lain yang kemudian istrinya memang satu tapi selainnya ratusan. Ketika Muhammad pertama kali menikah, istrinya cuma satu, Siti Khadijah. Terus ketika Khadijah ini meninggal, baru kemudian Rasulullah menikah dengan banyak perempuan. Itu pun kalau kita baca sejarah, yang mengatur pernikahan, ya, itu pun yang mengatur pernikahan Rasulullah dengan banyak perempuan yang lain setelah Khadijah, itu juga banyak yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sehingga kemudian ada ulama yang menafsirkan, ada ulama yang berpendapat itu tuh seperti memberikan hiburan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah kehilangan Siti Khadijah, istri pertamanya, Rasulullah mengalami kesedihan yang berat. Sedih banget. Kenapa? Karena Khadijah adalah orang yang menerima Rasulullah ketika orang lain menolak Rasulullah. Khadijah adalah perempuan yang kemudian mendukung Rasulullah di saat banyak orang yang lain justru menghina-hina Rasulullah SAW. Khadijah adalah orang yang kemudian rela menerima Rasulullah di rumahnya ketika orang lain banyak ingin membunuhnya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang logis ketika Rasulullah Muhammad SAW itu sangat mencintai Khadijah. Kemudian ketika Khadijah meninggal, Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Makanya terus kemudian ada yang menafsirkan, lalu kemudian Allah memerintahkan Rasulullah menikah dengan banyak perempuan. Satu riwayat 9, ada yang bilang 13. Allah alam bisawab, gak usah diributin, yang pasti banyak jumlahnya begitu ya. Itu pun atas perintah Allah, bukan atas keinginan Rasulullah sendiri. Apa petunjuk-petunjuk itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala atau itu tidak atas dasar keinginan Rasulullah Muhammad sendiri? Ada ketika justru kita bisa membaca dari hadis-hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah bilang cemburu. Kenapa cemburu? Kenapa? Karena Rasulullah kok sudah dikasih istri yang cantik-cantik. Aisyah itu kan cantik, Hafsah itu kan cantik. Ada satu istri Rasulullah juga yang cantik begitu ya, jago masak, yang sampai Aisyah pun cemburu sama dia. Sehingga akhirnya Aisyah nanya, ya Rasulullah, ngapain sih masih ingat si nenek-nenek itu? Nenek-nenek itu refer tuh, gitu. Itu ditujukan untuk menyebut Siti Khadijah yang sudah meninggal. Apa kata Rasulullah? Tidak ada yang pernah bisa menggantikan Khadijah di hatiku. Kalau teman-teman yang nanti mendengarkan atau menonton video ini itu tersentuh
dengan ceritanya Snape, Profesor Snape di Harry Potter, yang jatuh cinta sama si Lily Potter gitu ya, dari kecil sampai meninggal, sampai si Snape-nya itu pun rela mengubah apa namanya, apa istilahnya, mengubah ideologinya dari ngikutin Voldemort sampai kemudian jadi pendukungnya si Albus Dumbledore, hanya karena seorang perempuan. Dan teman-teman tersentuh dengan cerita itu. Kenapa teman-teman tidak membuat hal yang lebih logis? Harusnya teman-teman lebih tersentuh dengan kisahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah juga memilih seorang manusia yang punya rasa cinta kepada istri pertamanya. Itu logis, manusiawi. Makanya ketika Aisyah nanya, kenapa sih masih ingat si nenek-nenek itu terus? Apa kata Rasulullah? Tidak ada yang pernah bisa menggantikan Khadijah di hatiku. Jadi itu pun tertolak sudah ketika ada orang yang menghina Rasulullah itu hypersex dan sebagainya. Itu yang memerintahkan Allah dalam rangka bukan untuk memuaskan hasrat Rasulullah sebagai laki-laki, justru untuk menghibur Rasulullah dan mengganti kehilangan Rasulullah akan Khadijah yang baru saja meninggal. Berat, kita nggak akan pernah bisa paham kenapa Allah kemudian memutuskan itu. Kita baru bisa bertanya nanti ketika kita mungkin masuk surga dan kita bertanya langsung pada Rasulullah. Pun dengan sudah seperti itu, Rasulullah bilang tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di hatiku. Jadi seolah-olah dengan jawaban itu memang Rasulullah bilang tetap ada kesedihan yang terbawa walaupun istrinya sudah banyak. Menikah dengan Aisyah, perintah Allah. Masa sih Rasul kemudian menentang perintah Allah, perintah Tuhannya gitu kan? Nggak logis gitu kan. Justru lebih nggak logis lagi ketika Rasulullah menolak perintah Allah, lebih aneh lagi. Jadi tertolak, dan itu ya sebagai seorang muslim itu yang kita terima, itu yang kita ridho terhadapnya, bahwa Rasulullah itu juga seorang manusia biasa yang menjalankan perintah Allah, apapun perintah Allah, termasuk tadi diminta menikahi banyak perempuan. Tidak untuk kemudian kita tiru. Kenapa? Karena yang sekarang berlaku syariatnya kita tidak diminta untuk menikahi banyak perempuan, tantangannya hanya menikah dengan 4 orang, itu pun kalau berani, dan itu pun kalau berani adil, bisa adil. Kalau nggak bisa 1 saja cukup. Itu yang sering orang salah tafsir begitu ya. Sedangkan Rasulullah beda, perintah pada Rasulullah tidak seperti kepada kita. Dan kesedihan yang dirasakan Rasulullah bahkan lebih dalam daripada kesedihan yang kita rasakan. Jadi itu pun adalah hal yang kita harus terima. Mungkin sebagian kita juga menganggap itu adalah kekurangan Rasulullah, tetapi secara sejarah ternyata ketika kita runut ternyata bukan juga sebagai sebuah kekurangan Rasulullah. Justru itu adalah bentuk perintah, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain. Rasulullah kan tidak kerja di bidang migas, Rasulullah cuma penggembala domba. Ya nggak masalah. Rasulullah kan dulu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya justru itu salah satu kelebihannya Rasulullah. Beliau ummi tetapi dia bisa menyeting gitu ya, bisa menyeting sebuah sistem sosial yang kemudian mengangkat derajat banyak orang. Justru di situ mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berbagai macam akhlaknya. Yang senang keromantisan, kita bisa baca bagaimana Rasulullah begitu romantis terhadap istri-istrinya. Yang senang dengan hal kebaikan, air susu dibalas air tuba begitu ya. Yang senang dengan kisah-kisah kebaikan kemudian dibalas dengan kejahatan, pun bisa membaca kisah Rasulullah SAW. Bahkan orang Quraisy pada masa itu tetap tidak bisa menolak Muhammad adalah orang yang mulia. Kenapa? Jauh sejak sebelum Rasulullah itu mendapatkan gelar sebagai seorang nabi, orang-orang Quraisy sudah memberikan dia gelar sebagai seorang yang al-amin, orang yang bisa dipercaya. Jadi sangat jauh sekali dari kata bisa disetujui kalau ada orang di zaman sekarang yang bilang Muhammad pendusta, Muhammad pembohong. Kenapa? Justru musuh-musuhnya dari zaman dulu udah bilang Muhammad itu al-amin, orang yang bisa dipercaya. Jadi kadang-kadang kita lebih percaya sama hal orang yang tidak pernah ketemu dibandingkan dengan teks atau literatur yang sanadnya tuh sampai ke Rasulullah. Maka teman-teman sekalian, mari kita biasakan membaca zikir ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Menambahkan sedikit poinnya. Pun berarti dengan kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina, khususnya di bagian wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah,
kita juga orang yang menerima segala aspek sunnah-sunnah Rasul itu, baik sunnah Rasul yang memudahkan kita maupun sunnah Rasul yang menyusahkan kita. Dalam tanda kutip menyusahkan tuh ya dalam perasaan kita aja. Contoh, sunnah Rasul tuh tetap berbuat baik, tadi yang udah saya singgung, berbuat baik walaupun orang itu menjahati kita. Itu kan berat buat kita kan berat. Ada lagi menyampaikan kebenaran walaupun sakit gitu ya, walaupun sakitnya tuh bukan untuk orang lain, tapi sakitnya tuh buat diri kita sendiri yang menyampaikan kebenaran itu, dan lain-lain. Kita juga mengikuti sunnah Rasul yang memberatkan, apalah misalkan ya puasa sunnah, itu kan berat untuk sebagian orang. Kita juga mengikuti sunnah-sunnah Rasul dengan memahami setiap spirit dari setiap ibadah yang kita angkat, yang kita lakukan, bukan kita angkat, maaf. Salat berarti kita bersyukur pada Allah. Ya, kita berusaha mengangkat derajat kita sampai setinggi itu, bahwa kita salat bukan lagi menjalankan kewajiban, tapi untuk menampakkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita puasa untuk menumbuhkan rasa empati, kita zakat sebagai tanda kita ingin menolong atau kita ingin membangun hubungan sosial kita, dan lain sebagainya. Jadi menerima sunnah Rasul, mau itu yang memberatkan kita pribadi ataupun yang secara letterly bahkan itu sudah pasti membahagiakan kita sebagai seorang manusia biasa. Maka teman-teman, mari kita biasakan baca zikir ini dengan segala aspek dan dengan segala kedalaman maknanya kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini juga bukannya berarti saya udah jago, enggak. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berusaha. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sama Rasul dibilang wajabat lahul jannah, wajib bagi kita syurga, karena kita mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan bukan hanya pada sebatas mengucapkan, tetapi juga memahami maknanya, kemudian melakukan dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah kita ucapkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.